Hello everybody, welcome to BTS, Babang Tukang Spoiler. Kali ini gue udah merangkum alur cerita film yang berjudul Unfaithful yang dirilis pada tahun 2002. Film ini menceritakan tentang perselingkuhan seorang ibu rumah tangga dengan pria yang jauh lebih muda darinya, alias berondong ya guys. Mungkin dia pengen yang masih fresh graduate kali ya. Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, tolong ya bantu subscribe channel ini biar gue semangat terus buatin alur cerita film-film lainnya. Oke? Nah, sekarang ini dia alur ceritanya. Film dimulai dengan menunjukkan sebuah keluarga kecil. Sang suami bernama Eddie, istrinya bernama Noni, dan anaknya bernama Charlie. Di suatu pagi mereka semua bersiap untuk berangkat kerja dan anaknya pun diantar ke sekolah. Singkat cerita, di perjalanan pulang dari kantor saat itu cuaca sangat buruk yang disertai angin kencang. Bahkan untuk berjalan pun terasa sangat sulit bagi Noni. Lalu tanpa sengaja ia bertabrakan dengan seorang pria yang bernama Agus. Noni terjatuh dan lututnya terluka. Agus segera membantunya berdiri dan mengajaknya pulang ke rumahnya untuk mengobati luka-lukanya karena kebetulan rumahnya tidak jauh dari sana. Sesampainya di rumah Agus, Noni segera menelpon suaminya memberi kabar bahwa mungkin dia akan pulang agak terlambat. Agus memberikan es batu untuk mengurangi memar di lutut Noni sambil memegang tangannya. Saat mau pulang, Noni diberi sebuah buku oleh Agus, lalu Noni segera pergi dari sana. Sesampainya di rumah, ia kembali mengobati lukanya dan bercerita tentang kejadian yang dia alami hari itu, termasuk tentang si Agus yang menolongnya. Keesokan harinya, Noni mempersiapkan anaknya untuk berangkat ke sekolah dan setelah itu ia membuka buku pemberian Agus. Dari buku tersebut, terjatuh sebuah potongan kertas yang ternyata berisi nomor telepon si Agus. Noni pun segera ke telepon umum terdekat untuk menghubungi Agus. Ketika Agus mengangkat teleponnya, ia langsung saja mengajak Noni ke rumahnya untuk sekedar ngopi bersama. Meskipun agak ragu, Noni pun bersedia, lalu dia pergi berangkat ke rumah Agus. Sesampainya di sana, Agus menyambut Noni dengan sangat baik. Ia pun dibuatkan kopi. Ketika Noni sedang melihat-lihat koleksi buku milik Agus, tiba-tiba Agus datang dan menyuruh Noni menutup matanya. Lalu Agus memegang tangan Noni sambil meraba-raba buku tersebut. Karena merasa suasana mulai tegang, Noni pun segera menghindar lalu pergi. Tapi malam harinya, saat sedang mencuci piring, Noni malah membayangkan wajah si Agus. Bahkan ia tidak mempedulikan suaminya yang berdiri di sampingnya. Besoknya Noni datang kembali ke rumah Agus. Agus memutarkan musik romantis lalu mengajak Noni untuk berdansa. Mereka pun berdansa dan terlihat semakin akrab. Noni pun mulai berani meraba-raba dada Agus. Hingga mereka pun hampir berciuman. Tapi tiba-tiba Noni tersadar bahwa telah bersuami. Jadi dia tidak bisa melakukan itu. Noni pun segera meninggalkan tempat itu dan Agus hanya terdiam. Tak lama kemudian Noni kembali karena ternyata mantelnya ketinggalan. Lalu tanpa basa-basi Agus segera memeluk dan menggendong Noni. Karena sama-sama pengen, Noni pun pasrah. Lalu Agus menelusuri goanya. Saat di kereta dalam perjalanan pulang, Noni tampak galau karena memikirkan apa yang telah dia lakukan bersama Agus. Dia sangat menyesal karena telah bersetubuh dengan Agus, padahal dia sendiri sadar bahwa telah bersuami dan memiliki seorang anak. Malam harinya Noni menghampiri suaminya yang sedang menyelesaikan pekerjaannya dan tiba-tiba suaminya bertanya, "Apakah kamu mencintaiku?" Noni pun tersenyum dan menjawab, "Tentu saja, aku mencintaimu." Hari demi hari, keluarga Noni terlihat ceria dan normal-normal saja. Tapi ternyata secara diam-diam Noni sering telepon-teleponan sama si Agus. Bahkan hampir setiap hari dia ke rumah Agus untuk memuaskan diri dengan mantap-mantapan sama si berondong itu. Suatu malam saat Noni sedang mandi, suaminya datang dan ingin mandi bersama, plus mengajaknya untuk bermantap-mantapan juga. Tapi Noni menolaknya dengan alasan lelah setelah seharian bekerja. Suaminya tampak kecewa sekali setelah ditolak oleh Noni. Keesokan harinya, seperti biasa, mereka bersiap untuk berangkat kerja. Suaminya sudah mulai curiga dengan Noni. Dan ia pun bertanya kepada Noni mau kemana hari ini. Noni mengatakan bahwa ia akan pergi ke acara pelelangan. Lalu suaminya pun menunggunya agar mereka bisa berangkat bersama. Tapi Noni mengatakan bahwa ia juga akan pergi ke tempat facial setelah itu. Semakin curiga, suaminya pun akhirnya berangkat terlebih dahulu. Sampai di kantor, suaminya menelpon ke tempat facial yang dimaksud Noni. Dan ternyata tidak ada pendaftaran pelanggan yang bernama Noni pada hari itu, sehingga dia pun semakin curiga.
Saat mau ke rumah Agus, Noni tiba-tiba bertemu dengan temannya, lalu dia diajak nongkrong di sebuah kafe. Sesampainya di sana, ia segera menelpon Agus untuk sabar menunggunya, dan pada saat ia berbalik, ternyata Agus sudah ada di belakangnya dan ikut masuk ke kafe tersebut. Agus pun segera berjalan ke belakang dan diikuti oleh Noni yang beralasan kepada temannya untuk pergi ke toilet. Ternyata mereka pun kembali bermantap-mantapan di toilet kafe tersebut, dan setelah selesai Noni kembali nongkrong. Namun Noni tidak tahu kalau ternyata teman-temannya terus memperhatikan tingkah laku mereka berdua. Setelah pulang dari kafe, mereka kembali bermantap-mantapan di rumah Agus hingga cerot berkali-kali. Sementara di tempat lain, Edi meminta tolong kepada temannya yang bernama Ferdi untuk memantah-matahi istrinya. Malam hari pun tiba. Edi mengatakan bahwa besok ia akan pergi keluar kota untuk urusan bisnis. Lalu paginya ia langsung pergi tanpa membangunkan istrinya. Saat bangun, Noni pun berdandan secantik mungkin untuk si Agus dan mereka berdua pergi mau nonton ke bioskop dan kembali bermantap-mantapan di sana. Tapi ternyata diam-diam Ferdi memotret mereka. Lalu keesokan harinya Ferdi menemui Edi dan ia memberikan hasil foto-foto istrinya dan ia mengatakan bahwa Noni sering pergi ke rumah Agus dan pergi nonton bioskop berduaan. Edi pun sangat kecewa dan sakit hati mengetahui hal itu. Di suatu hari tanpa sengaja Noni melihat Agus sedang bermesraan dengan wanita lain. Dia sangat emosi lalu segera mengikuti mereka dan bertengkar dengan wanita yang bersama Agus itu. Saat sampai di rumah Agus, Noni terus marah-marah dan emosi, tapi Agus langsung meluncurkan rudalnya sehingga Noni tidak berdaya dan menyiapkan landasan pacu. Setelah Noni pulang, Agus terkejut melihat seorang pria yang sedang berdiri di depan rumahnya dan itu ternyata adalah Edi. Agus pun kaget karena kehadiran Edi dan ia sangat gugup saat tahu bahwa Edi adalah suami Noni. Agus berusaha menutup-nutupi apa yang telah terjadi, tapi Edi yang sudah tahu bahwa istrinya sudah sering datang ke sana, langsung saja dia memukul kepala Agus hingga berlumuran darah dan tewas saat itu juga. Ketika Edi sedang mengurus mayat si Agus, dia mendengar pesan suara istrinya di telepon Agus. Noni mengatakan bahwa ia ingin menyudahi hubungan mereka karena ia sangat menyayangi keluarganya dan sangat menyesal apa yang telah terjadi selama ini. Edi pun melanjutkan membungkus mayat Agus dan membersihkan darahnya, lalu memasukkan mayatnya ke dalam bagasi mobil. Sesampainya di rumah, Edi segera mengganti bajunya dan pergi ke pertunjukan anaknya di sekolah. Mereka sangat bahagia melihat anaknya yang sedang tampil. Noni memegang tangan Edi hingga membuatnya merasa bahwa istrinya benar-benar masih mencintainya. Sesampainya di rumah, Edi menunggu Noni hingga terlelap. Lalu ia pergi ke tempat pembuangan sampah untuk membuang mayat si Agus. Lalu di pagi hari, Noni merasa aneh melihat suaminya yang sepertinya sedang banyak pikiran. Bahkan ia sampai salah memakai sepatu. Saat di tempat kerja, Edi sangat ketakutan tentang apa yang telah ia lakukan. Sementara di rumah, Noni kedatangan dua detektif yang sedang menyelidiki tentang kasus hilangnya Agus. Ketika Edi pulang kerja, Noni bercerita bahwa tadi ada dua detektif yang datang ke rumah dan mempertanyakan tentang hilangnya seseorang. Edi pun menanyakan siapa yang hilang dan kenapa mereka datang ke rumahnya. Noni hanya menjawab yaitu seorang penjual buku dan nomornya tersimpan di tokonya saat ia hendak memesan sebuah buku. Mereka berdua tampak sama-sama takut dengan apa yang telah mereka perbuat dan sama-sama berusaha menutupi rahasianya masing-masing. Singkat cerita, seseorang telah menemukan mayat Agus di tempat sampah dan detektif kembali datang ke rumah mereka dengan memberikan sejumlah pertanyaan. Tetapi sama saja para detektif tetap tidak mendapatkan bukti apapun. Noni pun menangis mendengar kematian Agus. Singkat cerita, saat di tempat laundry, Noni mendapatkan foto paparazzi dirinya bersama Agus di antara pakaian suaminya. Sehingga saat di rumah ia selalu menatap suaminya karena ia mencurigai bahwa Edi lah yang telah membunuh Agus. Tak lama kemudian ia melihat koleksi benda yang telah ia berikan kepada Agus sudah ada kembali di rumah mereka. Lalu di malam hari Noni melihat suaminya yang berdiri tegak di kegelapan dan kelihatan agak gelisah. Noni pun nekat bertanya apakah Edi yang telah membunuh Agus. Edi pun mengakuinya, tapi dengan rasa marah ia mengatakan bahwa Noni lah penyebabnya karena telah berselingkuh dengan si Agus. Lalu perdebatan pun tak terhindarkan. Keesokan harinya mereka kembali menjalani hidup seperti biasanya, tetapi dengan perasaan yang tidak tenang. Edi hendak menyerahkan diri ke polisi, tapi Noni melarangnya karena tak mau suaminya dipenjara.
Akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke Meksiko dan akan memulai kehidupan baru di sana dan melupakan semua yang telah terjadi. Lalu mereka berpelukan dan film pun tamat. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga kalau lagi apes. Mungkin itulah pesan yang bisa diambil dari film ini. Godaan pasti akan selalu mengikuti kita. Tapi bagaimana cara kita melewatinya harus dipersiapkan dengan matang. Saling terbuka dan komunikasi yang baik bersama pasangan harus selalu diutamakan, agar tidak ada rahasia yang berujung kecurigaan antara satu sama lain. Oke, segitu dulu aja ya. Makanya subscribe dulu dong, biar ceramahnya bisa lebih panjang. Jangan lupa pencet loncengnya juga ya. Thank you, bye.